Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yohanes, di mana kita masih ada di seri khotbah dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat 60 sampai 71. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar apa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, sehingga kita akan bertahan sampai akhir. Saudara, alangkah menyedihkannya jika ada orang yang sudah ikut Tuhan, dia sudah ada di jalan yang benar, tapi berhenti di tengah jalan karena motivasi dan tujuannya dalam mengikut Tuhan itu salah. Dasarnya tidak kuat. Nah itu sebabnya saudara, kita harus memiliki motivasi, dasar dan tujuan yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya rindu setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidup saudara, dan kita adalah warga kerajaan sorga yang kelak pasti masuk sorga, karena kita melangkah di jalan yang benar, mengikut Yesus di jalan yang benar, dan kita akan bertahan sampai akhir apapun keadaannya, apapun situasinya. Itu sebabnya kita perlu memiliki tujuan, motivasi dan dasar yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 6 mulai ayat 60 sampai ayat 71. Demikian firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan dia. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara pagi hari ini adalah di mana waktu itu begitu banyak orang mengikut Yesus, banyak murid-muridnya yang mengikut dia. Lalu Yesus menggunakan semua kesempatan untuk mengajar mereka, untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka supaya mereka mengenal dia dengan benar. Dia berkata bahwa dialah roti hidup itu. Itu yang dia ajarkan di perikop sebelumnya, saudara. Dia berkata, "Akulah roti hidup." Dan dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus makan dari roti hidup itu yang diberikan kepada mereka, dan dagingnya lah roti hidup itu. Dia mengajarkan itu, saudara, kepada mereka supaya mereka percaya bahwa dialah Mesias itu yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus mereka. Dia berkata bahwa mereka harus minum darahnya dan makan dagingnya untuk mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada pengorbanannya, di mana dia mengorbankan tubuh dan darahnya. Itu yang dia ajarkan kepada mereka, saudara. Tapi ketika mereka mendengarkan itu, bagi mereka itu perkataan yang keras, karena sebenarnya masalahnya adalah mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Mesias itu. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Tuhan. Mereka hanya penasaran akan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mereka hanya rindu mengalami mujizat yang dilakukan. Dan sebenarnya mereka tidak terlalu percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dialah Mesias itu, dan mereka harus percaya kepada dia, bahwa dialah yang akan berkorban, bagi mereka itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Dan kalaupun mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, yang mereka harapkan dia jadi raja, bukan malah mati berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya. Tapi yang Yesus ajarkan adalah bahwa dia akan berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya kepada mereka. Itu yang tidak mereka terima, sehingga akhirnya, saudara, di ayat 66 di sana dikatakan, "Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia." Artinya, saudara, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus dengan motivasi dan tujuan yang salah. Mereka hanya datang untuk melihat mujizat. Mereka hanya datang karena rindu mengalami mujizat. Mereka penasaran siapakah Yesus ini. Tetapi mereka tidak sampai kepada satu keyakinan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga akhirnya ketika Yesus mengajarkan itu kepada mereka, mereka tidak percaya. Dan akhirnya banyak mereka yang mengundurkan diri. Hari ini, saudara, saya rindu kita merenung sebentar. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Apa yang menjadi tujuan kita mengikut Yesus Tuhan kita? Apakah saudara mengikut dia karena saudara rindu berkat? Saya percaya saudara pasti akan diberkati kalau saudara mengikut Tuhan. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan saudara, saudara salah mengikut Tuhan dan saudara tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena ada proses yang harus saudara alami dan saudara tidak akan bertahan dalam proses itu. Apakah saudara rindu mujizat sehingga saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu hidup yang lebih damai ketika saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu doa saudara dijawab? Saudara rindu keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya dan sebagainya? Ataukah saudara rindu satu jabatan di gereja karena saudara rindu melayani? Ya, itu semua motivasi-motivasi yang baik. Tetapi kalau itu yang menjadi motivasi utama saudara mengikut Tuhan, saudara tidak akan bertahan. Orang-orang ini juga memiliki motivasi yang baik. Mereka sudah ikut Yesus mungkin sudah begitu lama. Dan mereka ikut Yesus dengan motivasi-motivasi itu tadi. Akhirnya di tengah jalan mereka mundur. Lalu saat
Orang banyak, karena sekali lagi ayat 60 itu dikatakan mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya. Menyedihkan sekali saudara. Begitu banyak orang yang sudah mengikut Yesus, tetapi akhirnya banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena motivasi yang salah. Dan alangkah menyedihkannya jika di akhir zaman ini juga, di mana hari Tuhan makin dekat, akan banyak orang juga tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena di zaman modern ini juga sama saja saudara. Begitu banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memiliki motivasi yang benar? Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan? Kita akan belajar saudara. Saat begitu banyak orang akhirnya mengundurkan diri, ayat 67, ada sesuatu yang perlu kita renungkan di sana. Di mana Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, pertanyaan ini perlu kita renungkan mendalam. Saat begitu banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus, saya percaya ada satu kesedihan yang begitu mendalam di hati Yesus. Dia sudah mengajar mereka, dia sudah melakukan mujizat, dia sudah membimbing mereka, dia sudah bersama mereka mungkin sekian waktu lamanya. Tetapi akhirnya mereka mengundurkan diri karena mereka tidak tahan, tidak apa yang mereka pahami tidak seperti yang dipahami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Saya percaya waktu itu ada kesedihan yang mendalam di hati Yesus. Dan kemudian dia bertanya lagi kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya percaya ini ditanyakan dengan pertanyaan yang sedih. Dan Yesus sebenarnya dari pertanyaan itu, bukannya dia mau ingin mereka pergi juga. Sama sekali saya percaya tidak. Karena dia datang dari sorga, bahkan mau mati di kayu salib untuk menjangkau jiwa, untuk menyelamatkan jiwa. Tapi ada orang yang sudah diajar, sudah dididik, tapi tidak bertahan karena motivasi yang salah. Dan ketika Yesus bertanya kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tidak sedang menginginkan mereka pergi sebenarnya. Tapi pertanyaan itu adalah untuk menguji mereka apakah motivasi mereka sudah benar. Hari ini Yesus berkata kepada saudara, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu akan bertahan seterusnya? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita perlu pertanyakan. Itulah pertanyaan Tuhan kepada kita. Apakah kita akan bertahan sampai akhir kehidupan kita? Saudara, ketika Yesus bertanya demikian, akhirnya ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Seharusnya itu yang menjadi jawaban kita semua dalam kita mengiring Tuhan, saudara. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita hadapi, seharusnya kita berkata, kepada siapa lagi kami pergi? Sekalipun begini keadaannya, sekalipun begini situasinya, kami akan terus bertahan ikut Tuhan. Apapun keadaannya, kami akan bertahan ikut Tuhan. Karena kepada siapa kami pergi? Artinya apa? Ada satu pemahaman bahwa tidak akan ada yang seperti Tuhan. Tidak ada dua Tuhan yang lain, hanya satu Tuhan. Hanya satu juru selamat. Hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah juru selamat. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat yang lain, tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada juru selamat seperti Engkau. Kepada siapa kami pergi? Artinya hanya Tuhan tempat pengaduan, hanya Tuhan tempat berserah dalam segala situasi. Demikianlah seharusnya kita mengikut Tuhan, saudara. Bukan hanya rindu mujizat, dan ketika kita melihat mujizat kita semangat ikut Tuhan. Ketika doa kita dijawab, kita berapi-api ikut Tuhan. Dengar saudara, seharusnya dalam situasi sulit pun kita mampu berkata, Tuhan, aku akan tetap ikut Engkau. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun nyawaku harus menjadi taruhannya, aku akan tetap mengikut Engkau karena Engkau pun sudah berkorban bagi aku. Apapun situasinya, aku akan tetap bertahan karena kepada siapa aku dapat pergi? Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Hari ini saudara, pemahaman itu yang saya rindu kita miliki bersama. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat lain. Hanya kepada Yesus kami tersungkur. Hanya kepada Yesus kami mengadu. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Lalu yang kedua yang menjadi jawaban muridnya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Ketika dia berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan, kami tidak akan mau pergi. Kami akan bertahan apapun yang terjadi. Karena kami sudah menemukan firman-Mu itu. Itulah sumber kehidupan. Kami tidak akan menemukan itu di tempat lain. Hanya melalui firman-Mu kami beroleh kehidupan. Hanya melalui firman-Mu kami dihidupkan. Hanya melalui firman-Mu kami bisa berjalan di jalan kebenaran. Firman-Mu Tuhan menjadi sumber kehidupan kekal. Jadi dalam kita mengikut Tuhan, motivasi yang benar adalah bahwa kita memahami bahwa firman itulah sumber kehidupan bagi kita. Tanpa firman kita akan binasa. Tanpa firman kita akan tersesat. Tanpa firman iblis akan membelenggu kita. Firman itulah yang memberi kebebasan. Artinya kita rindukan firman itu terus membenahi, terus memenuhi, terus memproses, terus mengubahkan kehidupan kita. Jadi saat kita mengikut Tuhan bukan cari berkat, tapi cari firman. Karena sekali lagi muridnya berkata, mereka yang bertahan itu berkata, firman-Mu adalah perkataan hidup ya Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau karena di dalam-Mu kami temukan firman hidup yang mengubahkan kami. Jadi ikutlah Tuhan dengan motivasi yang benar saudara, yaitu mencari firman. Lalu kemudian yang terakhir di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mereka juga telah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi sekalipun Yesus nantinya akan mati di kayu salib, seperti yang seringkali dia sudah gambarkan dan ungkapkan di pasal 6 ini, di perikop sebelumnya juga sudah Yesus ajarkan bahwa dialah roti hidup. Mereka harus makan dagingnya, mereka harus minum darahnya. Itu menggambarkan kematiannya di kayu salib nanti. Jadi ketika muridnya ini ditanya, apakah kamu tidak akan mau pergi juga? Muridnya ini berkata, kami telah percaya Engkaulah Mesias itu. Jadi sekalipun Engkau disalib, Engkau tetap Mesias. Karena memang itulah yang dia lakukan untuk menebus kita, saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam segala kondisi, kalau pada waktu itu orang-orang Yahudi sebenarnya mengharapkan dia ini Mesias yang dijanjikan yang akan menjadi raja mereka. Sampai detik ini pun orang Yahudi menunggu Mesias. Mereka tidak percaya kepada Yesus, kepada Mesias yang sudah datang, karena mereka tidak mau mempercayai Mesias yang datang itu mati di kayu salib. Mereka inginkan Mesias yang datang itu adalah datang menjadi raja mereka. Tapi Mesias yang benar itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sebenarnya, bahwa dia akan mati di kayu salib, dia akan menderita, dia akan berkorban. Dan akhirnya itulah yang sudah dipercayai oleh murid-murid, sehingga mereka bertahan apapun situasi, apapun kondisinya. Artinya saudara, hari ini keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat bukan hanya saat baik saja, tetapi dalam segala situasi tetap percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat. Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini firman Tuhan telah dibentangkan bagi kita bahwa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan bukan cari mujizat, bukan cari berkat, bukan cari jawaban doa, bukan cari kesuksesan, tapi ikutlah Tuhan dengan benar. Kalau itu yang saudara cari, mujizat, berkat dan sebagainya, saudara tidak akan bertahan. Milikilah motivasi yang benar, di mana kita mengikut Tuhan karena memang hanya Dia Tuhan. Yang kedua, ikutlah Tuhan mencari firman, karena firman-Nya itu memberi kehidupan bagi kita. Yang ketiga, ikutlah Tuhan karena saudara sudah mempercayai bahwa Dialah juru selamat, dialah Mesias yang dijanjikan. Artinya kita percaya Dia satu-satunya Tuhan, kita percaya firman-Nya memberi kehidupan, kita percaya Dialah juru selamat itu. Itulah motivasi yang benar ikut Tuhan. Dan kemudian berkat, kesuksesan, jawaban doa itu bonus, itu bukan tujuan. Saya percaya saudara akan diberkati, saya percaya doa saudara dijawab, saya percaya saudara akan berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan itu tujuan untuk mengikut Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui firman Tuhan ini saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Hari ini kita akan melakukan kembali aktivitas kita. Tetap iring Tuhan dengan tujuan yang benar saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk merenungkan firman Tuhan ini sepanjang hari. Di dalam nama Yesus, haleluya.
Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan,
mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan,
sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara,
Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.